Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ansari dari SMA Negeri 1 Pelumpang Hilir, Kabupaten Kota Batu. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebelum saya melanjutkan presentasi, ada sebuah pertanyaan. Apa itu sains? Ya, mungkin seandainya pertanyaan ini saya ajukan kepada Bapak Ibu sekarang, mungkin sebagian besar jawabannya benar. Tetapi ternyata Bapak Ibu, ketika pertanyaan sederhana yang saya ajukan kepada siswa SMA, menurut saya ternyata berdasarkan hasil dan angket dan wawancara, ketika siswa-siswi, apalagi jurusan MIA atau jurusan IPA, ditanyakan apa itu sains atau IPA sebenarnya, ternyata Bapak Ibu, mayoritas dari mereka menjawab bahwa sains itu adalah kumpulan dari rumus-rumus. Dan ternyata karena persepsi mereka bahwa untuk mengerti tentang sains itu harus menguasai rumus. Ketika kita tidak tidak hafal rumus, maka otomatis kita tidak bisa mengerjakan soal-soal dari sains. Nah, secara manusiawi, ketika seseorang tidak suka menghafal, bukan bakatnya menghafal, disuruh dipaksa untuk menghafal rumus, apa yang terjadi? Akhirnya mereka hampir sebagian besar dari siswa tadi mengatakan bahwa pelajaran sains yang mereka terima di sekolah itu adalah sulit. Nah, dan ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena mispersepsi atau salah persepsi tentang sains itu sebenarnya dapat berakibat buruk. Yang pertama, hal ini bisa terjadi karena metode pembelajaran klasik yang monoton, yaitu kadang ada materi langsung dijelaskan tentang rumus-rumus, langsung kita latihan soal. Ini seperti model pembelajaran bimbingan belajar, mungkin seperti itu. Nah, kemudian ketika siswa diberikan materi, kemudian langsung soal, langsung rumus, ternyata mereka diberikan digijali informasi matang, kalau saya bilang informasi yang sudah jadi. Ketika misalkan sebuah kecepatan itu pengertiannya seperti ini, percepatan pengertiannya seperti ini, ternyata ketika seorang siswa digijali informasi yang matang, itu akan menjadi sulit dicerna oleh siswanya sendiri. Dan hal ini pada pembelajaran Bapak Ibu berdampak menjadi pembelajaran menjadi tidak menarik bagi siswa. Jadi pembelajaran tidak menantang dan terus monoton seperti itu. Kemudian hal ini berdampak, salah satunya adalah prestasi belajar yang rendah. Bisa dilihat kalau untuk SMA Negeri 1 Pelumpang Hilir, kalau pada penilaian akhir semester, kemudian penilaian tengah semester, olimpiade, bahkan sampai ke ujian nasional dan SNMPTN, ternyata prestasi belajar dari siswa-siswi sekolah kami masih tergolong rendah. Hal ini ternyata dibuktikan dengan nilai dari raport mutu, di mana nilai dari SKL dari SMA Negeri 1 Pelumpang Hilir itu hanya mencapai angka 2,15 dan itu mendapatkan 2 bintang merah saja Bapak Ibu. Dan bahkan lebih jauh lagi untuk cakupan yang lebih luas di tingkat Indonesia, pada program for assessment, program for international student assessment alias PISA pada tahun 2015, ternyata Indonesia itu berada di urutan 64 dari 72 negara, di mana soal-soal yang diajukan di PISA itu sebenarnya menguji analisis siswa. Ternyata justru itulah peringkat Indonesia rendah. Nah, dan ini lebih jauh lagi di masa depan nanti, kita sebagai sekolah, sebagai institusi pendidikan, dan kita sendiri sebagai guru justru yang seharusnya mencetak generasi muda yang pintar, tapi ternyata mencetak generasi muda yang tidak cakap dalam berpikir, tidak terampil dalam hidup, dan lebih parah lagi tidak mampu beradaptasi terhadap tuntutan zaman. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum itu kita harus paham dulu tentang hakikat sains yang sebenarnya. Ini menurut Farmel dan Farrell tahun 1980, ternyata sains itu tidak hanya merupakan kumpulan rumus, tapi adalah integrasi dari proses dan produk sains. Tidak mungkin, kata Farmel dan Farrell itu tidak mungkin ada fakta sains tanpa diawali oleh observasi. Yang sebenarnya adalah observasi itu menghasilkan fakta, kemudian pengumpulan data menghasilkan data, klasifikasi menghasilkan konsep, dan seterusnya. Nah, ternyata metode belajar ini berdasarkan hasil wawancara saya dengan beberapa guru, ternyata masih banyak menggunakan metode belajar monoton, salah satunya ceramah. Tapi apakah bisa metode seperti ini mampu mengajarkan sains secara utuh? Maksudnya mengajarkan ada prosesnya dan ada produknya. Ternyata jawabannya tidak bisa. Lalu muncul pertanyaan, apa sebenarnya pendekatan atau model atau metode pembelajaran yang sesuai untuk membelajarkan sains ke siswa? Kemudian bagaimana pendekatan atau model atau pembelajaran tersebut
itu dapat membelajarkan sains dengan seimbang, ada prosesnya, ada produknya. Nah, untuk itulah saya di sini Hafiz Ansari dari SMA Negeri 1 Pelumpang Hilir ingin mempresentasikan hasil basic praktik saya yang berjudul integrasi antara proses dan produk sains dalam pembelajaran fisika melalui pendekatan Inquiry Based Learning alias IBL untuk meningkatkan HOTS dan prestasi belajar siswa. Tapi sebelum itu, ini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pendekatan Inquiry Based Learning ini dapat meningkatkan integrasi dapat mengintegrasikan antara proses dan produk sains dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana pendekatan Inquiry Based Learning ini dapat meningkatkan high order thinking skill dan tentunya prestasi belajar siswa nanti. Nah, agar visual kita lebih mudah, ini saya ada sedikit video, mungkin sekitar 2 menit, saya mau izin untuk ditampilkan. Yaitu tadi pembelajaran yang saya gunakan menggunakan Inquiry Based Learning, dan sebenarnya Inquiry Based Learning itu merupakan bukan sebuah model, bukan sebuah metode, tapi adalah sebuah pendekatan, dan saya baru saja mendapatkannya dari pelatihan PMPK bulan Oktober kemarin, dan ini diperkenalkan oleh Carl J. Wenning yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan sebuah produk dan proses sains secara utuh diperlukan sebuah langkah-langkah atau tahapan yang berurutan. Dimulai dari discovery learning, itu discovery learning di sini namanya saja sama, tapi beda dengan discovery learning model yang seperti biasa kita ketahui. Tapi di sini dimulai dari discovery learning, mulai dari elemen yang paling awal dulu, kemudian lanjut ke interactive demonstration, lanjut ke inquiry lesson, kemudian inquiry laboratory, real world application, dan hypothetical inquiry. Mungkin bisa saya jabarkan satu-satu. Jadi dimulai dari langkah paling awal, tidak langsung dibijali rumus, tidak langsung diberikan konsep, tapi anak-anak memahami konsepnya dulu melalui sebuah penemuan sederhana. Jadi ketika tadi seperti contoh misalnya ada sebuah mobil, saya tanyakan apa yang terjadi seandainya mobil ini saya nyalakan, tapi masih saya pegang, ternyata tidak bergerak. Kalau misalkan bergerak, apa indikatornya? Silakan mencoba sendiri. Maka anak-anak mencoba sendiri. Kemudian mereka dapat mengidentifikasi besaran dari dalam fisika. Apa saja yang terukur, apa saja besaran yang terukur yang terlihat dari fenomena mobil bergerak. Kemudian baru dari sini mereka bisa memahami apa bedanya jarak dan perpindahan, kemudian apa beda laju dan kecepatan, dan itu semua bukan dikasih tahu oleh guru, bukan mereka mendapatkan dari membaca, tapi konsep itu mereka dapatkan langsung dari mereka menemukan konsep tadi melalui
Jadi dari kalau tadi awalnya cuma satu mobil, saya tambahkan menjadi 2 mobil, tapi dengan kecepatan berbeda. Kemudian saya ajukan pertanyaan, jika waktu itu sama, maka lintasan mana yang akan menempuh jarak atau panjang lintasan yang lebih jauh? Sehingga dia mereka akan memprediksi, kalau begitu pasti mobil ini yang lebih jauh jaraknya. Biar mereka tahu, maka mereka akan melakukan demonstrasi sendiri, dicatat waktunya. Lanjut ke inquiry lessons. Jadi ini adalah di situ ada intermediate skill, apa saja skill yang didapatkan melalui tahapan inquiry lesson. Mereka akan mencatat data, kemudian membuat grafik dan menganalisis grafik secara kualitatif. Artinya kalau seandainya grafiknya kebirinya sekian, maka akan diinterpretasi seperti apa. Dan kalau inquiry laboratory mirip seperti inquiry lesson bahwa itu, cuman analisisnya ini lebih ke kuantitatif. Mereka akan menginterpretasikan grafik sendiri, kemudian baru menemukan rumus matematis. Dan real world application itu sebenarnya adalah soal-soal yang berkaitan dengan kejadian sebenarnya di dunia nyata yang menuntut mereka untuk menganalisis alias menggunakan soal codes. Nah, kalau hypothetical explanation itu mereka akan membuat hipotesis dengan kasus yang berbeda, tapi seandainya di variabelnya diubah, kira-kira apa yang akan terjadi. Nah, ini merupakan tahapan puncaknya. Jadi hasil belajar melalui inquiry-based learning ini diharapkan siswa juga mendapatkan scientific skill, scientific knowledge, dan juga scientific intellectual skill dan reasoning. Nah, kemudian dari hasil pembelajaran yang saya menggunakan pendekatan IPA tadi, dari previous-nya ternyata hampir 100% siswa yang di kelas saya coba ternyata dari tuntas. Nilai tinggi adalah 40, nilai rendah 20. Setelah saya berikan IPL, saya berikan pembelajaran dengan IPL, ternyata nilai tertinggi mencapai 90 dan nilai terendah adalah 60 dengan rata-rata yang seperti ini. Kemudian ini adalah presentasi bertuntasan dan pembelajaran inquiry yang pertama itu yang pertama tadi discovery learning, kemudian interaktif demonstrasi, mereka berhasil melatih kecakapan, menggunakan alat, membaca hasil pengukuran dan membuat grafik secara manual. Kemudian di tahap selanjutnya di inquiry lesson mereka mendapatkan sebuah konsep dan produk sains itu merupakan hasil dari konstruksi pemikiran mereka sendiri dengan fakta yang mereka dapatkan di lapangan. Kemudian kelebihannya juga suasana pembelajaran menjadi lebih aktif daripada kita hanya menonton satu alat diberikan pengetahuan oleh guru tanpa adanya timbal balik dari siswa. Dan kemudian jelas literasi mereka meningkat ketika mereka mendapatkan sebuah data, kemudian mereka menggambar grafik, ternyata tidak sesuai. Lalu mereka akan berpikir ini kenapa bisa jadi tidak sesuai. Mereka akan melihat lagi apa yang terjadi, dan ketika mereka salah, ternyata seharusnya seperti ini, mereka akan mengulangi mengambil data lagi. Namun tentu saja masih ada tantangan yang dihadapi untuk penerapan IPL ini. Yang pertama itu jelas padatnya kompetensi dasar fisika SMA pada tahun 2013. Kalau kelas 10 saja itu ada 11 kompetensi dasar, kelas 11 ada 12, dan kelas 12 itu ada 11 kompetensi dasar. Sementara waktu yang 1 tahun itu cukup banyak tidak efektifnya. Kemudian dan untuk ini sebenarnya masalahnya adalah kalau saya melihat di silabus itu hanya alokasinya 12 jam pelajaran. Sementara di KD tentang gerak lurus ini ada 2, dan itu dan untuk membelajarkan gerak lurus dengan kecepatan tetap saja itu harus habis 6 jam pelajaran Bapak Ibu. Jadi ini merupakan sebuah tantangan bagi kita untuk mengatur strategi bagaimana kurikulum itu bisa tercapai. Kemudian jelas fasilitas penunjang untuk mendapatkan fakta-fakta kita tidak bisa hanya menjelaskan ini contohnya seperti ini dengan kata-kata, tapi mereka harus menemukan langsung. Jadi kalau yang kemarin tentunya saya dibantu dengan anak-anak sendiri, mereka bawa mobil sendiri, jadi masih terbantu. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan prasyarat siswa. Karena ini adalah kelas 10, mereka masih belum tahu apa itu motion map, mereka belum tahu milimeter belum. Jadi harus mengalokasikan waktu untuk memperkenalkan motion map dan milimeter blok itu kepada siswa. Tapi suasana pembelajaran lebih aktif. Jadi gaya belajar tadi siswa yang punya gaya belajar kinestetis, mereka belajar dengan cara melakukan itu jadi lebih terfasilitasi. Jadi kesimpulannya yang pertama, pendekatan inquiry based learning itu dapat
sesi pembelajaran selesai, saya berikan post test dan di mana post test itu berisi soal-soal yang memang melatih high cognitive skill dan ini menunjukkan ketuntasannya mencapai 79%. Dan juga jelas pada harapannya dapat meningkatkan prestasi dari siswa ke depannya. Kiranya itu saja presentasi dari saya. Itu mohon masukannya Bapak Ibu. Terima kasih. Oh, seperti melihat tampilan di TV, Pak. Oh, iya, terima kasih Pak. Iya, artinya tampilannya menarik. Cuma Bapak, apa bedanya inquiry dan discovery? Inquiry itu adalah penyelidikan dan discovery itu adalah penemuan, Bapak. Jadi kalau misalkan yang di sini nanti dicari ya. Itu maknanya sama. Oh gitu Pak. Inquiry, discovery itu sama. Inquiry punya sifat. Iya. Discovery juga punya sifat. Nah, makanya aneh. Discovery bagian dari inquiry. Nah, ini kan ya dari discovery. Ini juga baru dengar saya. Iya. Karena discovery sendiri ada sintak. Tapi ini bagian sintak dari inquiry. Nah, iya Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Ini kan IG-nya dari Tematika Bandung kan? Iya benar. Saya tahu, saya tiap tahun ke sana. Oh. Saya tahu teman-teman saya ke sana. Saya berapa puluh tahun ke sana. Dan ini Bapak kalau Bapak ajarkan ke guru lain pasti akan tabrakan. Karena guru lain hanya berpegangan pada Permendikbud. Ya. Di Permendikbud itu bunyinya pendekatannya harus saintifik. Ya kan? Saintifik itu rumpunnya adalah discovery. 3 saja yang dikenalkan: discovery, problem based, dan project based. Atau 5M. Tapi 5M kesulitan, maka menggunakan discovery. Apa yang membedakan 5M dan discovery? Sebetulnya inquiry sama. Kalau di discovery itu tahap masalah itu yang membuat rumusan masalah bunyinya. Kalau di scientific murni itu sesanya. Tapi kebanyakan sisa kesulitan. Makanya lebih gampang itu discovery. Makanya sekarang pemerintah lagi rame-rame mengenalkan discovery. Di akreditasi nggak mengenal juga seperti inquiry, nggak mengenal, yang ada discovery. Nanti akan dicek RPP-nya apakah discovery, problem based atau project based. Jadi justru nanti kalau ada asesor akreditasi akan disalahkan. Ya, Enovas betul saya tahu Tematika itu dia ingin sesuatu yang baru. Tapi yang aneh kenapa discovery bagian dari inquiry? Ini belum menemukan teorinya saya. Dan Bapak kalau ini dikasihkan ke guru lain pasti akan terjadi konflik. Ya. Nah, tapi saya nggak tanya seperti apa discovery di dalam inquiry itu. Saya nggak tanya, hanya itu saja. Tapi yang jelas tampilan Bapak menarik. Ya. Terima kasih. Artinya pasti siswanya banyak yang suka ini kan. Ya kan gurunya bungas gitu ya, tampilannya bagus. Terima kasih. Ya, oke. Cukup Pak ya. Kalau ini saya mau tanya. Yang mana tanya? Saya cuma tanya sudah keluarga belum? Belum Pak. Ya. Mau dicarikan. Masih ada harapan. Ya. Oke, Mantri. Ya terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa terakhir? Dingin juga.